Tuhan sedang memanggil kami, sedang memisahkan kami dari bangsa-bangsa di sekitar kami, dari setiap manusia di sekitar kami, supaya kami memancarkan kebenaran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu dari awal hingga akhirnya. Berkati kebenaran-Mu dari awal hingga akhirnya. Biar kebenaran-Mu ini Tuhan memimpin, menyelamatkan kami, menuntun kami. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita buka dalam Imamat 20. Imamat 20 ayat 36. Tadi Pak Gemi bersaksi karena dia anak Tuhan. Ya, makanya Tuhan menolong dia. Ya, saya katakan Bapak Ibu, ya, khawatir itu jangan sampai berakar dalam pikiran kita ya. Khawatir jangan sampai akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Imamat 20 ayat 26. Imamat 20 ayat 26 ya. Kita baca sama-sama kebenaran firman Tuhan ya. 1, 2, 3. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya, and you shall be holy to me, for I, the Lord, am holy. And, ini kata-kata bahasa Inggrisnya, have separated you from the peoples. Separated itu kalau dalam terjemahannya itu betul-betul dipisah Bapak Ibu. Ya, sorry ya, Alkitab gue ada bahasa Inggris. Siap untuk ke luar negeri. Sombong dikit. Iya. Have separated you, dikatakan oleh firman Tuhan, from the peoples. Ya, jadi Bapak Ibu, kita ini sedang dibentuk, dipersiapkan Tuhan. Makanya tadi Pak Gemi bersaksi, aduh yang lain ada 2 bulan belum dibayar. Ya, sedangkan tadi Bu Wesa berkata bagaimana problemnya tiba-tiba diwawancarai. Ada Angel juga diikut di podcast. Ya, saya katakan Bapak Ibu, setiap kita itu sedang dibentuk Tuhan. Ya, hal pertama yang kita pelajari di dalam perikop 1 ayat ini, Allah itu kudus. Ya, jadi ayo kita buka yuk Wahyu 4 ayat 8. Ayo kita buka Wahyu 4 ayat 8. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudaraku sekalian di sorga, ini Wahyu 4 ayat 8. Firman Allah berkata, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Jadi Allah itu kudus Bapak Ibu. Allah kudus berarti yang masuk di sana juga sudah harus kudus. Kita dikuduskan oleh darah Yesus. Perhatikan, kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Apa yang dikuduskan Tuhan? Status kita. Status kita itu dikuduskan.
bukan oleh amal ibadah, tapi oleh darah Yesus. Pengorbanan Kristus di kayu salib. Coba kita baca yuk, 1 Petrus 1 ayat 2. Itu dasar kita Bapak Ibu. Sehingga sorga itu menjadi jaminan bagi orang percaya. Ya, karena begini Bapak Ibu, sering orang bertanya kepada saya, Pak, Bapak yakin orang yang Bapak injili, doakan, muridkan, beritakan firman, mereka masuk surga? Saya bilang, kalau mereka percaya Kristus, mereka hidup dalam kebenaran, surga adalah kebenaran, adalah jaminan, adalah kepastian. Karena ini firman yang menerangkan. Dasar kita kuat Bapak Ibu. 1 Petrus 1 ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih. Nah, lihat Bapak Ibu. Dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Lihat. Dan yang dikuduskan oleh Roh. Jadi, manifestasi kematian Kristus di kayu salib, darah yang tercurah itu menguduskan waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan manifestasinya apa? Roh Kudus yang diberikan kepada kita, yang masuk di dalam roh kita, itu yang membuat kita kudus. Amin. Tidak berdasarkan pengenalanmu akan Tuhan. Dengar baik-baik. Tidak berdasarkan engkau sedang jahat atau baik di dalam hidup ini. Tidak. Tapi roh itu yang membuat kita dikuduskan. Ya. Supaya taat kepada Yesus Kristus. Setelah dikuduskan, ada satu langkah yang berikut, taat. Nah, kalau kita nggak taat, siap-siap terima proses pemurnian dari Tuhan. Saya cuma bilang Bapak Ibu, hari ini kalau kita nggak taat kepada firman, kita nggak taat kepada Tuhan Yesus, siap-siap. Makanya tongkat didikan, tongkat hajaran itu ada untuk mendidik kita supaya semakin benar di hadapan Tuhan. Dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ini gak bisa diberi sama dunia. Waktu kita dikuduskan, dipanggil untuk menjadi umat Allah, Efesus 1 ayat 4 juga berkata seperti ini. Oleh rencana Allah, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dengar, maka darah yang tercurah, kuasanya itu membersihkan, menguduskan kita. Walaupun kita belum kenal Tuhan, asal kita percaya, sungguh-sungguh mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kuasa darah yang tercurah di salib itu, di Golgota, itu menguduskan kita. Ya, tidak menguduskan semua orang, hanya yang percaya. Lalu, secara roh kita dikuduskan, itu cuma sekali seumur hidup. Tetapi dalam perjalanan hidup, roh itu sudah diberikan bagi kita. Kita percaya kita dikuduskan oleh darah, roh itu masuk dalam roh kita. Galatia 4 ayat 6, Yohanes 14 ayat 16-17, roh itu masuk. Roh itu nanti yang akan bawa roh kita kemana? Ke sorga. Dengar, Roh Kudus itu yang akan bawa roh kita langsung ke sorga. Jadi gak ada berjalan-jalan lagi ya Pak Syukur ya. Jalan-jalan dulu ke Blok M. Jalan-jalan dulu ke Amerika. Jalan-jalan dulu. Makanya banyak orang sesat. Opung ada di situ. Padahal opung udah mati. Oma sudah ada di situ. Betul ya? Iya ya kalau di kampung ya.
Oma sudah ada di sana. Oma datang. Siapa yang datang? Kalau orang itu percaya Kristus, sudah menerima Roh Kudus, Roh itu dalam sekejap waktu orang itu meninggal, EKG-nya flat, langsung dibawa ke sorga, nggak jalan-jalan. Makanya nggak boleh sebetulnya di dalam iman Kristen tradisi 1000 hari lah, 100 hari lah. Itu tradisi yang tidak alkitabiah. Walaupun alasan mereka yang mendoakan yang hidup, Pak. Tapi kamu melakukan sesuatu yang tidak benar. Tidak ada yang namanya roh itu berjalan. Roh itu langsung directly kemana? Ke Firdaus, ke sorga. Di mana Yesus ada. Roh itu yang bawa. Ya, sehingga hidup kita ini semakin dikuduskan. Dikuduskan. Coba kita buka Ibrani 6. Ibrani 6. Ya, Ibrani 6 ayat 10. Ibrani 6 ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya. Perhatikan Bapak Ibu. Oleh karena kita percaya Kristus, kita sudah terima kuasa darah Kristus, dikuduskan dalam sekejap, satu kali untuk selama-lamanya. Lalu oleh Roh Kudus yang diam dalam diri kita, kita semakin dikuduskan hidup kita. Dan buahnya adalah, Tuhan bilang, kita punya kerinduan kenal Tuhan. Kita punya kerinduan melayani Tuhan. Kita punya kerinduan untuk sungguh-sungguh baca Alkitab. Kita punya kerinduan untuk sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Dan ayat 10 bilang, Tuhan tidak lupa. Dengar baik-baik. Seperti tadi Pak Gemi bilang, aduh bagaimana ya? Aduh bagaimana? Tenang Gem, Tuhan catat kesetiaanmu. Tidak pernah Tuhan lupa kesetiaan kita. Walau orang lain mungkin tidak peduli, orang lain tidak ingat, orang lain ignoring, orang lain anggap sepele, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Amin. Firman Allah dalam Ibrani 6 ayat 10, Ia tidak lupa. Allah bukan tidak adil. Terhadap apa? Pekerjaan dan kasih kita terhadap namanya. Amin. Namanya dimanifestasikan di mana? Gereja. Namanya dimanifestasikan di mana? Pelayanan. Amin. Namanya dimanifestasikan di mana? Setiap bentuk kegiatan kita memuliakan Tuhan. Jadi sekecil apapun, nikmati nanti berkat Tuhan. Amin. Waktu kita setia. Amin. Ya Tuhan, Yes. terima kasih. Sudah bawa apa namanya? Hari Rabu tuh? Buras. Walaupun saya nggak dapat. Yang ngambil satu orang ngambil 3. Cuma mendapat ya? Pulang dapat Pak? Kagak. Bentuknya aja gua nggak tahu. Satu orang ngambil 3 Pak Subuh. Wah, Ngeri deh. wih ngeri. Kalau udah JDC itu udah amin, doa berkat amin. Kopi, minum, teh. Makan ngambilnya begini nih. Wih, gembalanya nggak dapat saya. Oh iya, buras ya tumpang bawah ya. Nggak dapat saya ya. Betul. Iya. Jadi saya katakan Bapak Ibu, ya Tuhan setia. Kenapa kita seringkali hidup kita kering? Kenapa hidup kita sering kering? Karena kita tidak pernah setia. Iya. Ingat ya, takaran Tuhan cuma 2. Kita berbuat dosa nggak? Atau kita setia? Ada 2, setia dan berbuat dosa. Seperti firman Tuhan kemarin di Kolose. Ya, jadi Tuhan bilang ayat 10 namanya. Terus itu kita memuliakan Tuhan.
Lalu apa? Pelayanan kita kepada orang-orang kudus. Misalnya, syukur, kunjungi dulu ada orang susah di Cilengsi. Aduh, siapa yang kasih bensin? Yang kasih bensin ntar dari hati. Iya. Yang kasih bensin ntar dari hati Senrato alias istri. Iya, jalan syukur. Cuma didoakan. Orang susah lagi. Iya. Yang balasnya gini, terima kasih Pak Pendeta. Cuma terima kasih loh. Apa Tuhan berhutang Pak Stefanus? Tidak. Saya belajar Bapak Ibu, saya belajar. Seringkali orang itu cuma terima kasih. Tapi saya tidak minta. Betul. Kalau saya dengar suara Tuhan, pergi ke kampung sana. Saya pergi. Pak, jauh. Saya punya 2 mobil. Santai bro. Haleluya 1, haleluya 2. Kalau agak jauh, haleluya 2 aku pakai. Santai. Bensin dari mana Pak? Ya dari Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan bilang, pelayanan kasih-Mu kepada orang-orang kudus. Lihat. Jadi saya cuma bilang hari ini, Allah itu kudus. Dia sudah memanggil kita dan dia menguduskan kita. Lalu yang berikut, setelah itu dia minta kita taat. Taat untuk setia memuliakan namanya. Taat untuk kita melayani orang-orang kudus. Kita buka Efesus 4. Efesus 4 ayat 21. Ya. Kenapa hidup kita kering? Karena kita hanya orientasi kita kerja. Kenapa hidup kita nggak ada gairah? Karena orientasi kita cuma duit. Kita orientasi bukan Tuhan. Tapi percayalah, di dalam Tuhan uang itu ada dicukupkan Bapak Ibu. Uang itu akan diberikan Tuhan. Uang itu akan dinyatakan oleh Tuhan. Cuman Tuhan mau, ayo kita setia. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Ya lihat aja Ibu Vera. Seorang diri. Apa dia meminta-minta? Kayak kesaksian teman saya itu. Enggak. Saya percaya Bapak Ibu. Seorang apalagi melayani Tuhan, hidupnya dijamin oleh Tuhan. Dijamin. Amin. Sekolah tempat Pak Gemi bekerja mungkin bisa gagal. Bayar gaji telat. Bisa nggak? Bisa. Saya mau bilang. Tia kerja sama Bu Marpaung. Bisa telat nggak gajinya? Bisa. Bisa. Tapi selama ini nggak pernah telat kan? Pinter aja gue. Iya. Itu contoh lah, contoh. Iya kan? Yang sekolahmu di kinder apa? Kinderfield, Sunter. Bisa telat nggak? Bisa. Tapi selama ini nggak pernah telat. Gue tahu orang-orang kaya. Yayasannya kuat, apa sekolahnya kuat. Ya, apalagi syukur. Ya Pak syukur. Iya. Saya mau bilang hari ini Bapak Ibu, Efesus 4 ayat 21. Ya kalau syukur nggak tahu bersyukur kebangetan. Nama syukur, tapi tidak pernah bersyukur kebangetan. Iya kebangetan itu. Ya kan ada target. Ya Bu dari hati. Kerja lu juga dari hati. Jangan dari omelan. Iya. Ya. Ayat 21 Efesus 4. Nah ini dia. Tuhan ngomong begini. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Apa itu pengajaran Tuhan? Bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya
yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Perhatikan Bapak Ibu. Dibaharui. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi setelah kita dikuduskan, status kita berubah orang kudus. Walaupun kita tidak kenal Tuhan, walaupun sering hidup kita masih begajulan, sering kali hidup kita masih berantakan, tapi yang Tuhan mau ada Roh Kudus dalam diri kita, maka kita harus kerjakan itu kebenaran demi kebenaran. Kita harus setia, kita harus taat. Tuhan tidak pernah berhutang. Tapi dilanjutkan, kita menerima kebenaran. Tujuannya apa? Nih otak kita ini dikuduskan. Dengar baik-baik. Sumber kehidupan kita hari-hari itu pikiran. Otak kita harus dikuduskan. Lalu roh kita semakin bertumbuh. Roh kita itu roh manusia lama kita. Kalau sudah diduduki di tempat Roh Kudus harus bertumbuh. Caranya bagaimana? Makan firman Tuhan. Kalau hidupnya hari-hari mikir kerjaan, hidupnya hari-hari ini mikirin yang lain, keluarga, persoalan lain, hari-hari mikirin uang, khawatir, tidak pernah mikirin firman Tuhan, manusia yang tidak akan diberkati. Maaf ya, bukan karena saya mampu, tapi ini firman Tuhan. Saya sudah nikmati berkat Tuhan. Saya mau saksikan Tuhan itu Allah yang berdaulat. Betul. Tuhan itu Allah yang dahsyat, yang peduli, dan yang setia dan adil. Jadi Allah itu kudus. Kita sudah dikuduskan. Kita memegang atau kita ada Roh Kudus. Maka status kita dibenarkan. Hidup kita harus melakukan firman Tuhan. Kita harus semakin setia. Dan kita harus semakin dikuduskan. Di dalam apa? Pikiran kita. Pikiran kita ini jahat. Gak usah jauh-jauh lah. Ya, orang yang dekat, orang yang kenal sama kita, seringkali mengaku percaya Kristus, tapi perbuatannya bagaimana? Jauh dari kebenaran. Ya, lalu roh kita semakin dikuduskan oleh Roh Kudus. Artinya dikuduskan roh itu semakin bertumbuh. Ya, Bapak Ibu percaya, camkan baik-baik statement saya ini. Semakin roh kita bertumbuh, semakin dahsyat berkat Tuhan yang kita terima. Amin. Ya, Tupak, kalau lu mau klien-klien raksasa, klien kakap yang mau datang sama kamu, rohmu harus bertumbuh. Jangan klien teri, tahu teri? Ya, klien kecil jangan. Klien kakap akan datang sama kamu, Tupak. Ya, Linda, perusahaan kamu mau hebat, bertumbuh. Ya, Angel, ya, Budari, warungmu tuh mau hebat, bertumbuh. Makanya kalau disuruh pemuritan, ayo, jangan tunggu Pak Syukur. Ya. Oh iya. Makin tinggi roh kita, makin bertumbuh. Dahsyat berkatnya, Stefanus. Dahsyat. Kalau hari ini Tuhan percayakan cuma 2 perak sama kamu, karena roh kamu dilihat Tuhan segini tumbuhnya, kamu sungguh-sungguh dengan Tuhan bertumbuh. Lihat, 10 perak Tuhan kasih. Amen. Saya gak bohong, catat kalau perlu. Anda bisa gugat saya dengan statement ini. Tapi ini firman. Tidak akan pernah Tuhan berubah. Yang kedua, kita kembali ke Imamat 20. Tuhan bilang apa, Bapak Ibu? Ya, saya belajar Alkitab tuh buku, sehingga saya belajar buka-buka, sabar. Ternyata Alkitab buku itu membawa kita kepada apa? Sabar. Ya, sabar. Pelan-pelan dilihat ya. Imamat 20 ayat 26 ngomong begini lagi Bapak Ibu. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Status kita itu beda Bapak Ibu. Makanya
Kita itu anak raja. Kalau anak raja bergaulnya di mana, Tumpak? Istana. Jangan bergaulnya di mana? Comberan. Jangan bergaulnya di mana? Tempat sampah. Anak raja. Bajunya gimana? Bersih, rapi. Ya, sekarang di ke JDC, saya bilang, saya contohkan sama Ibu Rita, baju rapi-rapi. Sekarang mereka udah mulai ikutin, rapi. Mereka udah ikutin. Dulu apa? Serampangan, kaos, cuma pakai sendal. Mereka lihat saya rapi, mereka udah mulai ikutin. Loh, kita anak raja. Makanya jangan serampangan. Perkataan kita jangan serampangan. Ayo kita buka 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9. Bapak Ibu saudaraku sekalian. Ya. Sehingga saya percaya kalau anak raja, ya, orang dunia aja, pebisnis, kalau meeting bisnis pakai baju apa, Steve? Lu kan pengusaha nih. Suka masuk dalam dunia bisnis. Bagaimana? Pakai rapi. Ya toh, Mbak? Ya. Masa ketemu klien pakai kaos? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, Tumpak bilang kalau ketemu klien kakap, pinjam aja mobil itu apa? Iya. Belum tentu itu lawyer punya. Iya. Tapi dia pinjam. Untuk ketemu apa? Ketemu penggede, pembesar. Ngerti ya? Jadi pantaskan diri kita. Makanya kan Angel sudah mulai berubah. Podcast rapi kata Pak Martin rapi. Ya rapi. Ternyata bener kan? Tiba-tiba disuruh podcast. Coba kamu pakai kaos, malulah. Ya kan? Itulah jati diri kita, anak Tuhan. Ya. Tanda karena kita milik Tuhan. Ya, Bapak Ibu, prinsipnya begini. Persiapkan dirimu setiap hari untuk menerima berkat yang besar. Walaupun hari itu belum dapat apa-apa, Gemi. Amen. Tapi persiapkan dirimu. Persiapkan. Seolah-olah kita terima berkat yang besar. Amin. Ya, saya selalu begitu. Tidak pernah saya mau enggak serampangan, enggak. Belajar. 1 Petrus 2 ayat 9. Tuhan ngomong begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Perhatikan. Imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ada 4 predikat, 4 status, 4 jabatan yang kita punya. Saya cuma bilang Bapak Ibu, seorang pangeran, anak raja, tidak mungkin dia berkeliaran di pasar sendiri. Tidak mungkin dia keluar dari pagar istana tanpa izin raja. Ya. Tidak mungkin. Makanya saya cuma bilang, kita bangsa pilihan, imamat rajani. Tahu imamat rajani enggak? Imam yang punya otoritas raja. Imam-imam yang punya otoritas raja. Otoritas raja bagaimana? Kita katakan kepada sakit penyakit, dalam nama Yesus, sakit penyakit keluar. Amin. Sembuh. Dalam nama Yesus, kuasa persoalan, orang-orang yang berniat jahat, aku patahkan dalam nama Yesus. Tidak berkuasa. Itu raja. Ada otoritas dari Tuhan. Tapi kalau hari kita cuma nangis, persoalan ada nangis, ya, akhirnya mintanya apa? Mati aja Tuhan. Ya, itu bukan raja. Yang Vera, apa itu? Jongos. Tahu tuh Pak? Ya, minta Tuhan, aku minta klien besar, klien kakak, dalam nama Tuhan Yesus. Apa salah Pak Pendeta? Enggak. Siapa bilang salah? Tidak. Kita minta sama Tuhan. Tapi kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kamulah bangsa terpilih,
imamat rajani, bangsa yang kudus. Ini semua harus beriringan, umat kepunyaan Allah sendiri. Tapi kita punya tujuan. Kita harus beritakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu, hari ini kita punya satu privilege. Tahu nggak Gemi privilege? Istimewa. Kabar diri. Kita punya satu privilege. Privilege apa? Kita anak Tuhan. Kita ini anak Allah. Ya, kita tidak sembarangan loh. Ya, kalau ada teman kita sekitar kita kuasa gelap, mereka pasti bilang, Bapak terangnya orangnya, Ibu terangnya orangnya. Karena apa? Ada Roh Kudus sama kita. Kita ini anak Tuhan, privilege-nya kuat. Kita anak raja. Kita hidup di dalam istana kerajaan Allah, dijamin oleh Tuhan. Hidupnya kita tidak pernah dipiutangi Tuhan, tidak pernah. Tuhan tidak pernah berhutang. Tetapi Tuhan menuntut kita sungguh-sungguh melakukan kebenaran dan kita setia. Bapak Ibu, terakhir kita buka 2 ayat. 1 Korintus 1 ayat 9. Ya, 1 Korintus 1 ayat 9. Ya. 1 Korintus 1 ayat 9. Tuhan bilang begini, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Kristus yang adalah firman Bapa, yang mendapatkan kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, Dialah menjadi Tuhan kita. Kita percaya kepada Dia karena Bapa yang memanggil kita, memilih kita untuk percaya kepada Kristus, maka Allah itu setia dengan kita. Ya, hari ini walaupun doa kita belum dijawab, hari ini walaupun persoalan masih ada, ayo bangun iman kita, bangun rohani kita, jangan tidur. Banyak tidur, banyak mimpi. Ya Linda, Bu Vera, mimpi enak gak dia? Enak. Begitu bangun, ya kondisinya begini. Karena apa Bu Dari? Tidur. Jangan banyak tidur. Ya, jangan banyak tidur. Ayo banyak kita bersekutu dengan Tuhan. Tidur waktunya tidur. Satu hari tidur 8 jam loh. Ingat ya, jangan kurang. 8 jam. Ini sehat. Sehat itu 8 jam. Ya. Ayat yang kedua. 2 Tesalonika 2 ayat 14. Ayat terakhir. 2 Tesalonika 2. Ya. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-14. Tuhan ngomong begini, untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan. Perhatikan Bapak Ibu. Sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita punya tujuan dipanggil. Ada tujuannya kita datang ke sini. Bukan isi waktu. Bukan sekedar hanya untuk hip-hip hura-hura. Hanya untuk menyembah, memuliakan Tuhan. Bukan hanya itu. Bukan hanya dapat berbakti, melayani, beribadah. Tidak. Tapi ayat ini berbicara, kita mendapatkan kemuliaan Yesus Kristus. Semakin kita rajin beribadah, semakin kita rajin bersekutu dengan Tuhan, semakin kita rajin di dalam firman Tuhan, lakukan firman. Dengar baik-baik Bapak Ibu, kemuliaan Tuhan semakin nyata. Ada berapa statement saya tadi? Statement saya pertama, semakin rohmu bertumbuh,
semakin dahsyat berkatnya. Saya nggak ngomong macam-macam loh, bukan bohong ini. Semakin roh kita bertumbuh, semakin dahsyat berkatnya. Catat itu baik-baik. Hari ini 1 rupiah, besok 5 rupiah. Jadi segala sesuatu di dalam Tuhan bisa diukur. Berkatnya bagaimana? Harus ada berkat jasmani yang Tuhan berikan. Karena orang-orang dunia akan melihat, oh iya ya, kamu percaya Yesus ya, makanya berkatmu luar biasa. Yang kedua, semakin sering kita bertumbuh, bersekutu, beribadah, ada kemuliaan Tuhan yang datang sama kita. Setan tidak bisa sentuh kita. Dengar baik-baik, setan tidak bisa sentuh kita. Setan tidak bisa sentuh kita. Puji Tuhan. Mari Pak Sandy. Kalau setan tidak bisa sentuh, maka Tuhan yang ada dalam diri kita. Amin. Ya. Haleluya. Tuhan, kami akan siapkan hati kita. Hati kami Tuhan kami siapkan. Kami mau menjadi satu dengan Engkau Tuhan, di dalam tubuh dan darah-Mu Yesus, dalam meja perjamuan ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita angkat lagu nomor 5 dulu ya. Yesus Tuhan, keselamatanku. Haleluya. Bantu Bu Rita ya. Yesus Tuhan, keselamatanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Kita ulang dari awal. Yesus Tuhan, keselamatanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Pada hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Musik bermain dengan lembut. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Allah sudah memanggil kita untuk hidup kudus, karena Dia adalah kudus. Tuhan mau kita setia, kita dikehendaki Tuhan untuk hidup dalam kebenaran. Ada 2 hal yang penting yang saya mau sampaikan bagi kita, gereja Tuhan siang ini. Yang pertama, semakin kita bertumbuh, maka berkat Tuhan semakin dahsyat. Hal yang kedua, semakin banyak kita luangkan waktu kita bersekutu dengan Tuhan, maka kemuliaan Tuhan itu semakin dinyatakan. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita siapkan hati kita. Kita masuk untuk makan tubuh Kristus yang roti ini, dan minum anggur yang adalah darah Kristus. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab
Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita datang sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Hidup kami terbuka di hadapan Bapa. Hidup kami tidak pernah Tuhan mengkhianati. Tidak pernah Tuhan gagal. Tidak pernah Tuhan tidak setia. Engkau setia. Karena itu kami mau setia Bapa. Ini roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah Kristus. Kami mau makan dan minum. Tuhan kuduskan, Tuhan berkati, sehingga kami yang makan dan minum siang ini dapat berkat, dapat sesuatu luar biasa dari Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang punya masalah diberi jalan keluar, dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap sambut roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin.